maka menggunakan kata akumulasi. Akumulasi. Temuan kasus awal sampai hari ini. Iya. Nah, sampai hari ini itu memang di NTT itu ada 9.212. Itu data per Agustus 2025 ini. Itu dari temuan kasus pertama sampai hari ini. Itu susah tuh kursi DPRD provinsi tuh. Ya. Tapi ini masih fenomena gunung es. Ya. Yang tampak di atas masih sebagian kecil. Di bawah ini kan belum tentu tidak ada. Banyak masih banyak. Ini fenomena gunung es. Nah, ini yang kita kejar untuk bongkar. Terbanyak Kota Kupang. Terbanyak Kota Kupang. Yang kedua? Yang kedua Belu. Belu. Habis itu Sika. Sika. Ya. Begitu. Dan semua kabupaten kota sudah ada. Ini yang menjadi semua kabupaten kota ada. Sudah ada. Usia produktif kasus HIV terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terhitung di kalangan anak muda menunjukkan adanya peningkatan. Selamat sore, ketemu lagi di Santai Aja. Mari kita omong. Hari ini ketemu dengan Om Adi. Om Adi ini apa namanya? Apa di KPA itu sebut apa? Sebagai pengelola program di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT ini ketemu menyambut Hari AIDS sedunia. Ya. 1 Desember kita mau cerita-cerita sedikit dengan Om Adi. Ini soal satu penyakit yang mungkin dianggap tabu. Ya. Tapi kalau sudah terjadi harus mau bagaimana, itu yang kita mau cerita dengan Om Adi. Om Adi sudah berapa lama nih bergulat dengan dunia ini? Nah, ini kalau bicara soal dunia ini, 94 beta sudah dengan isu kesehatan reproduksi, perempuan pedesaan, area TTU, area Amfoang. Kemudian tahun 97 begitu kasus pertama di NTT yang di Flores Timur, kasus AIDS pertama di NTT, itu beta mulai bersama dengan PKBI waktu itu langsung masuk dengan menyasar isu ini. Maka sejak tahun itu 97 itu sudah mulai bergelut dengan dunia HIV dan AIDS. Dunia HIV dan AIDS. Sampai hari ini di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi. 97, Pak. Iya. Ini bukan main-main, Pak. Nah, Om Adi. Siap. Apa sebenarnya yang buat orang sonde terima orang yang, maksudnya kalau contoh beta kena, keluarga tuh susah sekali terima, itu alasannya kenapa? Ya. Jadi yang pertama stigma itu masih kuat. Stigma. Dari temuan kasus awal sampai hari ini. Stigma cap buruk itu masih kuat di kalangan masyarakat, itu masih sangat tinggi. Orang masih berpikir bahwa orang dengan HIV/AIDS itu adalah orang-orang yang hanya mendapatkan kasus HIV dari perilaku beresiko, yaitu hubungan seksual. Yaitu. Karena memang paling banyak itu didapatkan dari hubungan seksual. Tetapi ingat bahwa kalau sampai hari ini kasus HIV/AIDS itu bukan hanya dialami oleh teman-teman yang berperilaku berisiko saja. Baik itu pekerja seks maupun pelanggan maupun mereka yang berperilaku berisiko. Yang berperilaku resiko rendah saja sudah. Jadi hari ini HIV/AIDS itu sudah masuk di tingkatan paling bawah, yaitu rumah tangga. Nah, dalam hal ini rumah tangga sudah mulai kena, anak mulai kena, dan karena kasus-kasus awal itu memang lebih banyak pada mereka yang berperilaku berisiko, sehingga stigma masyarakat sampai hari ini masih bicara orang HIV/AIDS, orang selalu bilang, wah ini pasti pemain. Nah, itu konsepnya itu. Sehingga siapapun dia yang mendapatkan infeksi HIV, itu otomatis dia dengan sendirinya langsung melihat area sosial, relasi dia akan tahu, dia akan ada ketakutan dalam diri dia bahwa ini pasti orang akan melihat dia dari sisi yang berbeda. Karena di mata masyarakat HIV dan AIDS untuk mereka yang ODIF, orang dengan HIV atau ODA, itu adalah mereka-mereka yang karena berperilaku berisiko tadi, yang pemain dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih keliru karena saat ini sudah tidak. Nah, kenapa sampai mereka tidak mau terima?
Ya memang, karena orang tahu bahwa ketika dia kena HIV, otomatis dia minum obat seumur hidup. Iya. Itu jelas. Di masyarakat juga masih banyak yang berpendapat bahwa kalau sudah kena HIV berarti penalti hukuman mati sudah. Iya. Obat saat ini sudah ada untuk meningkatkan dia punya kehidupan. Karena dia menekan virus ini serendah-rendahnya dalam tubuh. Dan dia bisa produktif. Tapi masyarakat masih memahami bahwa yang namanya obat itu masih belum ada. Masih belum ada. Nah, karena dia minum obat seumur hidup. Seumur hidup. Nah, kayak itu. Maka orang yang terinfeksi HIV, hari ini dia kena, seumur hidup dia akan tetap HIV. Nah, kalau tadi yang resiko rendah tuh, Om, Ya. berarti itu contoh kayak kalau beta bawa kasih istri begitu. Ya. Atau ke mana? Ya, model begitu. Istri kan kerja hanya dari rumah, menemani anak di rumah, menemani suami di rumah. Kalau dia bekerja, dia ke kantor. Kalau hari Minggu, dia ke gereja. Hari biasa, dia ke pasar. Bagaimana mau kena HIV? Berarti terduganya. Terduganya ya sang suami. Sang suami. Nah ini, itu yang disebut dengan mereka yang perilaku risiko rendah. Sehingga saat ini HIV sudah masuk di rumah tangga. Dan itu artinya kalau sudah masuk di rumah tangga, itu artinya gerakan kita harus lebih luar biasa untuk mengendalikan HIV dan AIDS ini. Nah, Om, ini kan mungkin banyak yang tahu, tapi sedikit gambaran. Ya. Cara penularannya. Nah, kalau penularan HIV itu perlu diketahui bahwa HIV dan AIDS itu dua kondisi yang berbeda. HIV itu adalah virus yang ketika masuk ke ketemu bunuh diri dan ketemu menjadi orang dengan HIV. Dia butuh waktu 3, 5, bahkan 10 tahun. Kekebalan tubuh kita itu akan diikat, maka akan berkurang kekebalan tubuh. Kalau orang dengan kekebalan tubuh yang sangat rendah, maka dengan siapapun orang yang berpenyakit, dia ketemu dia orang yang TBC, itu pasti virus yang terbang itu bisa kena dia karena kekebalan tubuh rendah. Dia jabat tangan dia orang yang diare. Nah, tanpa kontrol dia bisa kena. Potensi dalam tubuh terkait dengan berbagai macam penyakit termasuk kanker pun bisa muncul. Nah, pada kondisi di mana lebih dari satu penyakit, nah itu yang disebut dengan kondisi AIDS. Nah, ini kondisi ini harus berbeda, dua kondisi ini harus dipahami dulu. Dipahami. Kalau dia sudah kena HIV, maka HIV ini hanya hidup di ampat cairan tubuh yang bisa tularkan pada orang lain. Jadi, pada ampat cairan tubuh yang hanya bisa tularkan pada orang lain, yaitu cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Hanya ini 4 cairan. Kalau ini 4 cairan, maka penularannya hanya lewat 4 cairan. Darah otomatis lewat transfusi darah. Walaupun saat ini PMI, kalau transfusi lewat PMI aman. Karena bank darah, toh. Dia langsung steril memang. Yang HIV dibuang, yang sifilis dibuang. Nah, itu aman. Kemudian lewat jarum suntik yang bergantian. Itu lewat darah. Kemudian cairan sperma, cairan vagina, hubungan seksual. Hubungan seksual yang mana? Laki-laki dan perempuan, vaginal sex, kemudian anal sex, laki-laki dan laki-laki. Itu juga punya potensi untuk adanya penularan HIV dan AIDS. Dan ASI. ASI itu dari ibu ke anak. Potensinya di mana? Ibu ke anak itu selama kehamilan, jika ada sel yang rusak di plasenta, maka potensi penularan dari ibu ke anak bisa selama kehamilan. Dan pada saat kelahiran. Itu potensinya menjadi tinggi. Sehingga penularannya itu. Nah, kalau penularan begitu, maka pencegahannya menjadi mudah. Kan dia hanya lewat 4 cairan ini. Lewat tadi, perilaku-perilaku tadi. Yang tadi itu lewat cairan darah, cairan sperma vagina, lewat hubungan seksual, kemudian dari ibu ke anak. Maka otomatis bicara tentang pencegahan sangat mudah. A, B, C, D, E. Apa itu A, B, C, D, E? Mudah konsepnya, tapi nanti implementasinya ini ya. Kenapa malas? Itu abstinen. Untuk mereka yang sudah punya pasangan adalah Anda tidak melakukan aktivitas hubungan seksual yang beresiko.
Berarti di luar pasangan sah. luar pasangan sah. Dengar tuh, jangan main-main. Ini. Buat anak sekolah, kami selalu bilang, Anda tidak boleh melakukan hubungan seksual sama sekali. Ya kan memang aturan begitu. Iya. Itu A. B. Be faithful. Bersikap saling setia. Tapi kadang setiap tikungan ada, kan? Kalau ini yang belum nikah, nih ke mana? Lebih beresiko. Ini. Jadi B. Bersikap saling setia. Be faithful. Tapi kalau anak muda, saya bilang, jangan pakai kata bahasa Kupang, faithful lagi. Itu B. C. Jika tak bisa tahan, dengan doa Bapak kami juta bisa, maka use kondom. Pakai kondom. Pengaman. Wajib. Itu jurus terakhir oleh pemerintah. Jadi bukan menganjurkan, tapi terpaksa. Buat anak muda saya bilang, kalau Anda sudah melakukan aktivitas hubungan seksual sama sekali, sudah melakukan hubungan seksual, saya terpaksa memberikan kondom. Supaya kamu jangan kena HIV, jangan kena infeksi saluran seksual atau penyakit kelamin, dan jangan tularkan pada calon istri nanti. Apalagi termasuk calon anak. Toh? Calon anak. Ya. Walaupun anak muda, saya kasih. Kalau dia setelah konseling tidak bisa, dia tetap mau pergi cari jasa seks, maka terpaksa kasih. Selamatkan dia, mengendalikan penularan HIV dan AIDS, termasuk penyakit kelamin. D. No drugs. Dijauhi menggunakan narkoba. No drugs. Memang lebih banyak pada jarum suntik. Yang penggunaan nafsu suntik, penasun. Itu di Indonesia memang kasus paling tinggi. Dan yang terakhir adalah education. Cerita. Ini cerita kayak begini. Cerita. Jadi saya selalu bilang cerita wajib itu. Wajib cerita. Wajib cerita. Kalau anak muda saya bilang, dengar abis ini cerita di pacar. Jadi cerita di pacar supaya ya sama-sama bisa jaga diri. Menikah tanpa HIV. Kalaupun sudah HIV, oke lah. Ingatkan bahwa minum obat yang baik. Minum obat, pengaman. Ya, itu supaya jangan tularkan pada orang lain. Itu terkait dengan pencegahan. Nah, kalau mau bicara tentang bagaimana cara untuk tahu ini status, ya memang harus tes. Harus tes. Kalau Beta punya pengalaman kalau konselingnya itu agak lama ternyata. Jadi tahap-tahapannya itu ternyata tidak sekedar pergi langsung tes. Ya, lewat konseling karena memang alat mahal. Alat mahal. Iya, alat mahal. Sekarang sudah ada oral flu test. Jadi hanya lewat air liur yang ada di sekitar gusi itu bisa dites. Cepat sekali. Nah, itu sudah ada kemudahan. Tapi kan alat mahal. Jadi kenapa harus lewat konseling supaya bisa tahu dia berperilaku berisiko tidak. Kalau soalnya berperilaku berisiko untuk apa? Soalnya pernah hubungan seksual untuk apa? Izin. Kalau air liur bagian gusi atas, apakah air liur juga bisa menular? Jadi selain 4 cairan tubuh ini yang punya potensi menularkan, cairan tubuh lain itu ada kandungan, tapi relatif kecil, tidak memungkinkan untuk tularkan pada orang lain. Misalnya air liur. Air liur itu dalam penularan itu butuh 1 galon. Mana ada orang ciuman 1 galon air liur. Nah, iya toh? Jadi dia butuh dosis yang tinggi. Jadi tapi ada. Maka kenapa bisa tahu dari air liur? Nah, itu. Tetapi tetap walaupun oral flu test ini bisa mendeteksi, tapi deteksi potensi. Dia harus tes lagi di puskesmas. 12 puskesmas Kota Kupang sudah ada semua. 180 PDP itu perawatan dukungan pengobatan. Di situ tes, di situ ada obat, di situ juga ada dukungan. Dukungan itu oleh teman-teman layanan dan oleh teman-teman pendamping orang dengan HIV dan AIDS. Jadi teman-teman LSM, kadang teman-teman KPA juga harus masuk kalau jika orang LSM kurang. Jika komunitas kurang. Maka karena memang harus didukung. Itu tadi penerimaan diri, kalau dia tahu status itu dia kan stigma masih begitu tinggi. Penerimaannya itu Danielnya orang bilang proses dia menerima status HIV itu butuh waktu panjang. Maka dia butuh konseling yang cukup untuk dia terima status diri sebagai orang dengan HIV. Maka ada istilah perawatan tadi. Ada orang dengan ada pendamping sebaya yang memperkuatkan dia bahwa karena HIV bukan hukuman penalti hukuman mati.
Tapi masih ada harapan karena obat sudah ada. Obat sudah ada. Sumber air sudah dekat. Meskipun tidak menyembuhkan 100%. Walaupun tidak mematikan virus ini sampai pada akarnya atau nol. Tetap ada virus. Tapi dengan minum obat ini punya tugas dua, mengurangi jumlah virus dalam tubuh sampai ada detectable atau sampai tidak terdeteksi. Tapi bukan berarti sudah ada. Sampai tidak terdeteksi. Dan kalau sudah kita punya virus itu tidak terdeteksi, maka produksi antibodi kembali. Toh? Kan yang diserang antibodi. Maka ketika kembali, maka itu sudah. Artinya bahwa dia kembali hidup produktif seperti sedia kala. Dan seperti kotong semua yang lain. Gitu. Nah, kalau data se-NTT sekarang berapa yang akumulasi? Akumulasi itu, kenapa orang bilang orang HIV itu begitu data ini, dia temukan kasus yang tahun 97 sampai sekarang terhitung. Karena dia sudah akan habis. Dia tetap orang dengan HIV. Betul. Sehingga maka menggunakan kata akumulasi. Temuan kasus awal sampai hari ini. Nah, sampai hari ini itu memang di NTT itu ada 9.212. Itu data per Agustus 2025 ini. Itu dari temuan kasus pertama sampai hari ini. Itu susah tuh kursi DPRD provinsi tuh. Ya. Tapi ini masih fenomena gunung es. Yang tampak di atas masih sebagian kecil. Di bawah ini kan belum tentu tidak ada. Banyak masih banyak. Ini fenomena gunung es. Nah, ini yang kita kejar untuk bongkar. Terbanyak Kota Kupang. Yang kedua Belu. Habis itu Sika. Ya. Begitu. Dan semua kabupaten kota sudah ada. Ini yang menjadi semua kabupaten kota ada. Sudah ada. 22 kabupaten kota sudah ada. Alor 3 tahun terakhir itu kasusnya meningkat. Alor. Ya. Dan ini yang dia kan sebuah pulau tersendiri dan bukan daratan timur loh, yang kita dari Kupang sampai Belu, Malaka. Tapi dia sendiri. Nah, ini dan yang mengkhawatirkan adalah banyak temuan kasus pada ibu-ibu rumah tangga. Karena sekarang ada program pemerintah namanya pemeriksaan triple eliminasi. Semua ibu hamil wajib tes HIV. Termasuk HIV di dalam. Sifilis, hepatitis, itu dites. Nah, ini yang kasus-kasus temuan ini yang makin banyak. Dan Alor selalu menduduki 3 tahun terakhir, itu menduduki urutan kedua dalam temuan kasus setiap tahun. Per tahun kan ada. Kalau akumulasi tadi yang saya bilang tadi, 9.000 NTT. Tapi tiap tahun itu ada. Nah, itu. Nah, Alor selalu menduduki urutan kedua. Walaupun kalau akumulasi dia di bawah. Belu di bawah. Tapi 3 tahun terakhir dia di atas. Dia cukup naik tinggi. Makanya kami selalu bilang, teman-teman di daerah, di KPA, kan KPA ada semua kabupaten kota. Saya selalu bilang, bekerja dengan lebih masif, bekerja dengan melibatkan banyak organisasi, jangan mengandalkan sendiri, kerja kolaborasi, kerja jaringan, dan organisir masyarakat. Masyarakat harus terlibat. Maka sampai hari ini kami sudah bentuk yang namanya Warga Peduli AIDS di 225 desa. Nah, ini. 225 desa. Termasuk Kota Kupang, ya 51 kelurahan ada WPA. Itu didorong supaya setiap desa itu selalu ada kegiatan-kegiatan. Karena kalau tidak, kami di KPA juga punya fungsi untuk edukasi. Berapa besar dana kita mau keliling satu NTT seluruh desa. Kalau tadi itu kan Alor, yang daerah dengan daerah yang tingkat temuan kasusnya meningkat. Kalau daerah-daerah lain mungkin daerah perbatasan itu bagaimana? Ya, daerah perbatasan kayak Belu, juga kasusnya tinggi. Belu kan urutan 2. Nah, ini sampai tahun kemarin, beberapa tahun terakhir ini kami sudah kolaborasi, kerja berjejaring juga dengan teman-teman dari Belu, khususnya teman-teman KPA, Dinas Kesehatan, juga dengan teman-teman dari CD Bethesda. Itu salah satu LSM yang berpusat di Jogja, yang kemudian kita bersama merangkul teman-teman Insida Timor Leste, itu sama kayak KPA NTT, KPA nasionalnya mereka, itu untuk kita bersama dengan mereka untuk kerja perkuat di daerah perbatasan.
Jadi kita mengajak mereka. Kenapa kita ajak mereka? Karena di daerah-daerah perbatasan itu kasusnya tinggi. Kasusnya tinggi. Dengan Belu, dengan Malaka, itu ada Suai, dengan TTU, itu ada Oigusi yang kasusnya cukup tinggi. Maka kita mulai mengajak teman-teman Timor Leste, karena dia KPA-nya nasional, tapi di Dili pusatnya. Nah, kita ajak supaya dia juga mau bekerja di perbatasan. Artinya perbatasan akan ada edukasi yang banyak. KIA yang akan kuat, komunikasi, informasi, edukasi akan jalan bagus. Nah, ini yang kita berharap, karena kita punya warga ke Timor Leste banyak, ke perbatasan banyak, begitupun sebaliknya. Karena kawin-mawin kan keturunan tuh, itu masih ada ikatan hubungan kekeluargaan. Nah, ini yang kita takutkan, sehingga jika mereka juga intens masuk ke area perbatasan sama dengan kita, maka otomatis edukasi di situ jalannya bagus. Terkait obat, kita punya warga yang ke Timor Leste, ya karena ada kerjasama mereka bisa akses obat di sana. Nah, kalau dia kerja di sana, kapan dia pulang ambil obat di NTT? Entah itu di Kupang, Belu atau lain sebagainya. Begitupun sebaliknya mereka. Ada mahasiswa yang ke sini, mana mungkin setiap semester baru pulang ambil obat, toh? Atau kirim setiap bulan, tapi bisa juga. Tapi jika ada kerjasama, maka mereka bisa mengakses obat di sini. Kalau berapa pengaruh gaya hidup, Om? Kan ini remaja-remaja ini, kalau di beberapa podcastnya Kota Kupang, itu dia menyebutkan terkait dengan remaja yang bahkan SMP yang sudah terlibat seks bebas. Itu berapa risikonya dia? Ya, kalau kita bicara terkait dengan potensi potensi itu termasuk di kaum remaja, hal yang paling utama adalah pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan. Lifestyle apapun, jika dia memiliki pengetahuan yang benar, maka tadi saya bilang, kalau memang dia sudah aktif secara seksual, dia hitam putih abu-abu, saya berani kasih dia kondom. Kenapa? Untuk menjaga dia jangan kena HIV. Menjaga dia jangan kena IMS. Supaya jangan tularkan ke calon dia dan diri dia lagi. Itu karena obat mahal. Mending kita pencegahan. Pencegahan itu murah. Kalau kondom ini kan harga berapa? Obat 1 bulan 1 juta lebih. Maka hitung 9.000 lebih. Kurang yang mati. Kurang yang masih minum obat 3 ribuan. Kali 1 juta lebih. Berapa uang negara yang keluar? Maka pencegahan harus dilakukan. Maka untuk kaum muda itu memang banyak yang kalau bicara tentang lifestyle, saya pertama itu mau mengantar kita bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa banyak remaja itu baik oleh Poltekkes maupun oleh salah satu LSM itu membuktikan bahwa ada pola perilaku dalam pacaran yang melibatkan aktivitas hubungan seksual dalam pacaran. Itu dulu. Bahwa dalam pacaran itu anak-anak sudah melibatkan aktivitas bahkan hubungan seksual dalam pacaran. Nah ini karena pengetahuan dia rendah. Terkait dengan kesehatan reproduksi. Terkait dengan HIV dan AIDS. Nah, karena pengetahuan rendah, maka ya hidup ini, manusia ini kan ada dorongan seksual dari dalam diri. Ketika dia masuk remaja, dia ada dengan sendirinya. Itu dengan sendirinya normatif dia akan tertarik dengan lawan jenis atau sesama jenis juga bisa. Itu yang kacaunya di situ. Nah, jika tidak di backup dengan edukasi yang baik, maka dalam pacaran dia bisa melakukan aktivitas hubungan seksual. Ada pengaruh gaya hidup juga ada, tapi tidak besar. Ya, ini kan kasustik toh. Untuk mereka yang karena gaya hidup akhirnya dia menjual jasa seks. Ya, dan bukan terakhir baru ini, tahun 98-99 saya di PKBI mendampingi adik-adik yang dalam masa sekolah sudah melakukan aktivitas hubungan seksual. Itu dari dulu sampai saat ini ada, baik di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa. Dan saya termasuk mendampingi. Jadi bukan hanya bicara omong, data, pengalaman. Nah, ini ada pengaruh gaya hidup terkait dengan ini. Bagaimana kita tidak bisa memberikan hak anak terkait dengan edukasi yang kuat, kalah dari informasi yang dorong bisa selancar. Ini kan dia selancar luar biasa. Tanpa berselancar saja dia masuk sendiri.
Ini juga turut sehingga memang perlunya meningkatkan literasi yang sehat terkait dengan medsos kepada anak itu penting sehingga mereka bisa filter. Ini kan dengan sendirinya bisa masuk toh. Tanpa ini juga modal iklan dan lain sebagainya. Nah ini harus dipersiapkan. Tapi gaya hidup memang ada juga. Ada juga perlu disampaikan, kenyataannya memang ada. Karena saya dulu mendampingi juga. Sampai saat ini juga kami biasa dengan teman-teman ada organisasi perubahan sosial Indonesia yang selalu mendampingi teman-teman pekerja seks perempuan di Indonesia, bahkan NTT, Kupang, dan Indonesia. Itu saya biasa dengan mereka. Kemarin di Car Free Day kami dengan mereka semua. Ada teman-teman IMOV, ada teman-teman JIP, jaringan Indonesia Positif, ada teman-teman IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Kami semua selalu berkolaborasi. Memang ada juga pengaruh gaya hidup. Ya, itu ada. Dan lebih banyak juga karena pengaruh ini. Banyak juga karena pengaruh ini akhirnya mau cari yang iPhone. Nah, ini juga untuk sekedar status sosial. Ya, sekedar status sosial. Tapi bagi saya adalah memang kurang kita memberikan hak anak terkait dengan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, tentang seputar dunia masalah remaja, sehingga dorang akhirnya melakukan aktivitas yang dia tidak tahu resiko. Dia tidak tahu bahwa hubungan seksual bisa hamil, ya, otomatis pernikahan dini. Baik kalau ditanggung jawab, nah, itu. Kemudian dia harus tahu bahwa hubungan seksual bisa menyebabkan dia kena yang namanya penyakit kelamin, infeksi melalui seksual, termasuk HIV dan AIDS. Itu. Berarti ini jomblo-jomblo ini lebih baik nikah daripada jajan di luar, Bang. Justru saya bilang begitu. Sebaiknya nikah. Kalau tidak bisa tahan, saya selalu bilang, kalau tidak bisa tahan, dokter Boyke bilang 5 lawan 1. 5 lawan 1. Iya, itu secara kesehatan seksual itu lebih baik. Ya, daripada beresiko. Kalau sendiri ya sudah. Ya, tidak mungkin punya resiko. Tanpa resiko. Walaupun ada resiko psikologis. Karena ketagihan dan lain sebagainya. Tapi itu lebih baik. Dan saya selalu bilang di anak remaja begitu. Kalau kamu tidak bisa, doa Bapak kami jurusan bisa. Karena semua sudah pencobaan. 5 lawan 1. 5 lawan 1. Ya. Bapak, ini Bapak Adi, ini kalau kita lihat data. Ya. Itu berapa persen peningkatan per tahunnya? Memang peningkatan per tahun cukup tinggi. Mulai dari tahun 2021. Nanti data ada. Kalau kita bicara tentang data itu harus data. Harus, nanti saya kirim data ke adik-adik sekalian. Supaya kita bisa lihat data. Dari tahun 2021 sampai tahun 2024 itu naik terus. Tidak turun. Tidak turun. Atau minimal tidak stagnan. Tidak stuck. Dia naik. Dia naik terus. Naik terus. Tahun ini juga dia naik. Menunjukkan adanya kenaikan. Dan ini naik. Tetapi naik, itu yang saya mau bilang. Ada sebuah keberhasilan. Karena saat ini, dulu kan untuk tes HIV hanya pergi di rumah sakit. Rumah sakit umum, Wirasakti, ya toh. Sekarang semua puskesmas, 12 puskesmas di kelurahan, di kecamatan sudah ada. Kota Kupang sudah ada. Di kabupaten kota, total yang dilatih, saya juga masuk dalam tim bersama dengan Dinas Kesehatan untuk PDP, perawatan dukungan pengobatan, itu sudah 184 layanan PDP, baik di rumah sakit maupun puskesmas, CNTT, yang sudah ada tes langsung satu pintu dengan pengobatan, perawatan bahkan di situ. Jadi ada teman-teman LSM yang mendukung untuk memperkuat dia bahwa belum mati nih. Belum mati. Yang penting minum obat. Seumur hidup wajib gitu. Kalau bisa cegah lebih cegah daripada minum obat. Cegah lebih baik. Nah, yang pertama bagi dia, yang kedua kerugian bagi negara karena biayanya cukup besar. Kalau selama Om Adi dampingi di luar yang minta maaf tapi yang bawaan karena ibunya HIV lalu ke anak. Kalau yang Om Adi dampingi dan yang terdeteksi HIV termuda itu selain yang dari lahir itu umur berapa? Kalau yang selain lahir itu kasus yang terakhir itu anak-anak SMP SMP SMA. Ya dia usia SMP SMA. Itu temuan kasus. Dia sudah HIV dan mungkin sudah beberapa tahun.
Dan itu saya mau bilang bahwa kalau usia sekolah juga memang ada temuan kasus yang kami kan selalu pergi bersama dengan teman-teman di layanan segala macam. Itu memang juga ada kasus putih abu-abu kena juga. Itu. Jadi potensi untuk penularan ke kaum muda, kaum remaja itu selalu ada juga. Maka memang PR besar kita saat ini adalah bagaimana kita membuka selebar-lebarnya informasi kepada semua kaum muda. Itu. Dengan segala inovasi yang harus dilakukan. Kemarin kita juga sudah bertemu dengan teman-teman di kota, dengan dinas, baik itu pendidikan maupun kesehatan provinsi. Kita sudah berencana untuk memang harus masuk semua sekolah. Dengan teman-teman PKBI kemarin kita sudah melatih kurang lebih ada 11 sekolah. Dengan Dinas Kesehatan Kota, PKBI dan UNICEF itu ada 11 sekolah yang kemarin disosialisasi tentang HIV/AIDS, tentang pentingnya informasi itu dilakukan oleh remaja sebagai agen of change untuk pengetahuan kepada sesama. Kemudian nanti juga kami akan lakukan lagi bersama dengan PKBI, UNICEF untuk anak-anak yang sudah kemarin mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS termasuk di dalamnya adalah mendukung mereka untuk menjadi pendidik sebaya. Supaya sumber informasi itu ada di masing-masing sekolah. Jadi ini semoga dalam bulan Desember awal ini, semoga tanggal 4 ini jadi, maka kita akan ada tambahan 11 sekolah yang akan ada terbentuk pendidik sebaya. SMP maupun SMA di Kota Kupang ini. Dan memang kami di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi itu sampai hari ini sudah melatih kurang lebih 35 sekolah. Itu melatih anak sebagai pendidik sebaya, melatih guru untuk bisa mendekatkan diri pada anak bahwa guru itu bisa menjadi teman sebaya sebagai teman sahabat sebagai tempat curhatnya. Karena kalau BP, guru olahraga, selama ini anak-anak merasa bahwa ini guru dan murid. Jadi sungkan. Nah, ini yang kita diskusi dengan para guru supaya bagaimana mereka memposisikan diri, bukan berarti dalam tanda petik teman sahabat. Nah, bro, kan tidak mungkin. Tapi bagaimana mereka memposisikan diri, membuat hubungan itu layaknya anak itu bisa curhat ke dia. Begitupun orang tua. Nah, ini sudah ada 35 sekolah di NTT yang kami latih. PR besar juga. PR besar. Besar sekali. PR besar karena kita punya remaja ini kan kita akan masuk 2045 ini kan. Ini kaum muda ini Indonesia emas kita. Ini Indonesia emas atau Indonesia terancam wabah HIV ini. Ya, dan memang ini urgen. Harus dilakukan secara baik. Tapi biar masyarakat juga paham bahwa semakin banyak temuan kasus itu lebih baik. Kenapa? Ditemukan semua, gunung es kita angkat, kasih dia minum obat. 6 bulan dia minum obat dengan baik, maka jika tes dia, kalau dia minum obat secara baik teratur, tes dia itu bisa yang saya bilang undetectable. Bisa tidak ada atau tidak terdeteksi. Kalau dia masih statusnya HIV saja. Masih tetap HIV. Tapi dengan tidak terdeteksi, maka potensi untuk dia tularkan pada pasangan dia, istri dia, atau pacar dia, walaupun pacar, tapi kadang-kadang ada anak bisa hubungan seksual. Tidak akan ada potensi untuk penularan. Nah, termasuk dari ibu ke anak. Maka saya bilang, kita angkat. Sekarang kerja kita bersama dengan teman-teman layanan kesehatan, dinas kesehatan, semua LSM, semua komunitas adalah temukan. Maka kenapa sekarang pemeriksaan lewat oral fluid test itu diadakan. Untuk memudahkan anak-anak yang tidak mau ke puskesmas untuk tes, bisa tes. Nah, itu ada di teman-teman penjangkau, ada teman-teman Yayasan Tanpa Batas, ada teman-teman organisasi yang menjangkau, itu boleh. Jadi anak-anak yang pernah hubungan seksual, mereka boleh pakai. Alatnya juga mahal. Boleh pakai, jika ada potensi maka rujuk. Dan pada saat rujuk kami harus bilang dia bahwa jangan takut karena HIV sudah ada obatnya. Walaupun obat ini bukan mematikan secara keseluruhan, tapi membuat potensi untuk menular kepada orang lain menjadi
menjadi kecil, bahkan bisa nol. Gitu. Jadi inilah fungsi pengendalian atau penanggulangan HIV/AIDS yang harus dilakukan di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Indonesia secara keseluruhan, karena akan sampai pada eliminasi HIV/AIDS itu tahun 2030, ending AIDS 2030. Ending AIDS artinya semua populasi kunci. Populasi kunci itu mereka yang berperilaku berisiko. Iya. Entah itu pekerja seks, waria, kemudian teman-teman pelanggan, warga binaan, itu semua itu tahu status diri. Jadi semua orang yang berperilaku berisiko itu kalau tahu dia pun status diri, kalau dia HIV maka minum obat. Kalau minum obat, otomatis memutus mata rantai penularan. Nah, ini masyarakat harus paham. Jadi kerja kita saat ini lebih banyak menjangkau semua populasi kunci untuk tes. Harus 95% tes. Kalau 95% tes dan tahu bahwa dia HIV, maka 95% dari yang tahu itu diharapkan minum obat secara teratur. Kalau dia minum obat secara teratur, diharapkan dia pada saat kita tes yang namanya tes viral load, tes untuk mengetahui jumlah virus dalam tubuh, itu jika tidak terdeteksi, maka potensi untuk menularkan dari ibu ke anak, dari satu orang ke orang lain, menjadi tidak ada. Dari situlah konsep pengendalian bisa dilakukan. Berarti sekarang betul-betul berburu. Berburu. Makanya kita kerja bukan jalan, berburu, lari. Lari. Bukan Sistem jalan. buru-buru lah. Ya, karena 2030 ini tinggal hanya 4-5 tahun. Ya. Ini semua masuk Desember besok, 1 Desember, Hari AIDS sedunia. Nah, kalau tadi itu kan Kota Kupang, Belusik ya. Kalau 45 ini peringkatnya kabupaten apa-apa? Iya, ada beberapa daerah. Kalau Manggarai Barat termasuk tidak? ya Manggarai termasuk, Manggarai juga ada kasus-kasus cukup tinggi untuk area Manggarai juga masuk. Nanti saya kirim data secara rinci sehingga dia punya urutannya bisa dilihat. Tapi selain 3 daerah ini yang lain berimbang semua. Termasuk Alor ini juga naiknya cukup tinggi walaupun kasusnya masih dia di bawah. Dia sekitar, kalau Alor itu yang resiko rendah atau dari ibu rumah tangga atau bagaimana? Iya, Alor itu banyak di ibu rumah tangga juga. Alor itu banyak di ibu rumah tangga temuan kasus. Nah, ini yang kita selalu komunikasi ke Alor untuk perkuat edukasi. Walaupun kita harus paham dan kita tidak boleh tutup mata bahwa di Alor juga ada yang istilahnya rumah makan luar dalam. Rumah makan. Rumah makan luar dalam. Nah, situ ada warung makan, tapi di belakangnya boleh ada jual jasa seks juga. Nah, itu di Alor sudah lama itu. Dan itu yang kami selalu bilang teman-teman di Alor, tolong perkuat itu. Jadi itu mereka punya urusan. Tapi urusan kita adalah public health. Bagaimana mereka kalau menjual jasa seks, kalau sebagai pekerja seks perempuan, itu wajib 100% use kondom. Jadi setiap dia melayani laki-laki wajib pakai kondom. Mau 1 hari dia 3, 1 hari ada yang sampai belasan. Satu hari belasan pelanggan. Ada. Itu yang ada. Ya, kuat sekali. Dan ini yang kita pemerintah, LSM, termasuk semua orang yang peduli HIV dan AIDS, kita berkomitmen kuat untuk melatih mereka karena daya tawar mereka juga rendah soal uang. Mereka kan juga terjun ke dunia ini karena masalah keuangan. Tidak ada orang yang bercita-cita jadi pekerja seks, tapi karena faktor ekonomi dorong masuk sebagai pekerja seks. Pelanggan ini kan dorong bilang kalau hubungan seksual itu sama dengan makan pisang dengan kulit. Iya toh? Ini sama dengan makan pisang dengan kulit. Siapa bilang? Dorong kan selalu berpikir bahwa hubungan seksual dengan kondom itu tidak enak, tidak langsung ketemu langsung. Nah, makanya ini kami perkuat teman-teman pekerja seks dengan daya tawarnya harus kuat. Jadi bagaimana kita edukasi pekerja seks supaya menyampaikan secara baik bahwa HIV/AIDS tidak bisa lihat dari penampilan. Kau lihat saya gagah. Kau lihat saya pun ini kulit ini mulus sama kayak ini lampu neon. Tapi bukan berarti saya tidak ada potensi untuk kena HIV ataupun infeksi seksual.
Begitupun sebaliknya, mungkin Anda. Jadi, sebaiknya pakai kondom. Kita memberikan edukasi yang kuat juga bahwa dengan menggunakan kondom, toh pengalamannya bisa lebih lama kepada pekerja seks. Iya. Pakainya, ini kan bilang dia bahwa lebih menyenangkan. Iya. Tapi semua itu kalau kalah, bahkan kami latih mereka memasang kondom dengan mulut. Karena laki-laki banyak yang fantasi mau oral seks. Iya. Pada saat dia oral seks itu suka masuk kondom. Laki-laki kalau sampai batang leher ini orang bilang. Dia sadar, sadarnya hilang. Hilang kakak. Nah, dan ini jurus yang harus kami kuatkan ke semua saudari kami, semua teman-teman kami yang karena kebetulan kondisi sebagai pekerja seks perempuan, untuk mereka juga bisa terlindungi dari infeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual lainnya. Jadi kita selalu bilang ke mereka 100% use condom untuk setiap aktivitas hubungan seksual, 100%. Tidak boleh ada satu pelanggan pun yang terlewatkan. Itu bahkan melatih mereka seperti itu. Tapi alur itu betul-betul berisiko karena pulangnya kecil. Ya. Karena kita dulu pernah buat satu Ini orang alor atau pernah? Iya, dialor? saya ada darah alor. Oh, ada. Jadi Betul. kita pernah buat, tapi tidak lahir di sana. Siap. Tapi pernah satu kali liburan. Jadi uang kertas itu kita tulis. Ya. Tulis, terus naik bemo. Itu dalam hitungan seminggu, itu uang itu bisa kembali ke kita. Makanya saya terlalu alor. Kecil, putar-putar, itu berbahaya sekali. Ya, dan itu teman-teman di layanan juga selalu mengakui bahwa problem kita di alur itu, maka kita harus kuatkan edukasi, harus kuat. Saya bilang teman-teman di KPA, kita di KPA ini selain bekerja, ada nilai sosial. Harus punya komitmen kuat untuk selamatkan orang lain dari penularan IMS termasuk HIV. Itu harus, wajib. Wajib hukumnya orang KPA itu punya nilai sosial kuat di situ. Kayak itu. Sehingga betul-betul kita bekerja pakai hati. Jadi bukan mengandalkan pada program kerja, schedule yang kita buat, tapi pakai hati, dan kapanpun kebutuhan masyarakat membutuhkan kita bersama. Saya kadang-kadang jam tengah malam, anak-anak panggil, saya pergi mendampingi teman-teman LSM yang mendampingi ODA, mereka yang lari dari pengobatan. Kami harus terpaksa pergi, dan memang harus bekerja di dunia sosial ini. Kita harus kuat dengan komitmen sosial untuk bisa membantu sesama. Apa yang paling susahnya, Bapak? Paling susah itu tadi, stigma yang paling utama. Karena stigma kuat, orang dengan HIV, begitu dia tahu dia status HIV, dia lari. Menjauh dari keluarga, lari dari pengobatan, mau pergi tes di tempat lain, padahal dia sudah tahu dia HIV. Maka bawa kopian KTP ke tempat lain untuk tes, padahal tetap yang namanya HIV ya HIV. Tapi itu penolakan, tidak menerima status. Karena stigma itu masih sangat kuat di masyarakat. Saya pernah beberapa bulan lalu di Osau, itu teman-teman di sana teriak, teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Ini ada satu kasus, tidak ada mau datang lihat lagi nih. Orang kesehatan juga lari, tidak mau urus ini mayat langsung mati. Saya bilang sekarang mati. Ini sudah mati. Saya bilang sekarang kau kasih ini HP di siapapun dia, mau RT ke siapa kayak di situ. Saya kan juga RT toh. Iya. Dia kasih, maka saya ngomong ke dia, HIV kalau orangnya mati, maka virus itu mati. Artinya mati, jadi ya kalau dia mau tularkan dari mana, hanya ampas cairan tubuh. Orang mati, darah mau keluar dari mana? Edukasi itu penting. Cairan sperma, cairan vagina, dia harus mati, siapa mau hubungan seks dia? ASI. Walaupun dia mati dalam keadaan sedang menyusui, mana ada orang mati semprot air susu kiri kanan, kan tidak. Jadi edukasi itu kita kuatkan, dan akhirnya teman-teman layanan juga mulai datang, tapi mereka tidak layani di khusus untuk HIV. Memang orang layanan, tapi misalnya
bidan, perawat, tapi bukan khusus tangani HIV, sehingga pengetahuannya ya itu sudah masih belum begitu bagus. Itu artinya bahwa stigma masih begitu kuat, termasuk pada orang layanan kesehatan, termasuk pada aparat-aparat. Artinya memang PR kita masih besar pada edukasi. PR kita masih besar dengan edukasi. Sehingga memang ini yang menjadi kekhawatiran kami di KPA secara besar, sehingga kami harus menggunakan bagaimana mengorganisir masyarakat, semua orang untuk bisa terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Itu yang paling berat pertama, menjawab soal stigma. Karena stigma yang kuat, orang lari dari pengobatan. Dia pergi dan hal lain juga adalah orang masih mencari pengobatan alternatif. Nah, banyak yang lari dari pengobatan karena mau pergi tim doa. Saya pernah dengan tim doa, saya bertemu dengan mereka. Saya bilang, ora et labora. Ini obat, ini dapat dari bekerja dan berdoa. Maka ketika dia minum obat sambil doa, itu. Kita diskusi panjang lebar. Akhirnya mendukung. Dan semua tim doa akhirnya saat ini juga banyak yang terlibat untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang tinggi, dan masalah-masalah lain memang dengan tidak ada lokasi, maka kita kerjanya menjadi susah. Karena pekerja seks yang menjamur di masyarakat, Kita tidak tahu yang mana. itu sudah. Pergi tasar orang tersinggung. Nah, itu. Sehingga betul-betul konsep penjangkauan ini menjadi cukup rumit kita lakukan. Nah, memang walaupun saat ini mudah lagi karena menjangkau juga bisa lewat berselancar. Nah, kita ada begitu ada banyak. tim khusus di aplikasi. Ada tim khusus. Itu teman-teman khusus. Kayaknya anak mau tertarik kita. Gabung itu tim. Jadi mereka selancar untuk penjangkauan. Jadi penjangkauan online dan penjangkauan offline. Dan offline yang paling susah karena kita harus ini hari dia kos di sini, besok dia pindah kos. Harus cari. Menggunakan kami juga menggunakan jasa teman-teman ojek untuk mengorganisir mereka menjadi ojek peduli AIDS. Sehingga khususnya ojek-ojek yang di dekat area atau biasa mengantar teman-teman atau adik-adik kami pekerja seks. Ini izin Om. Sepertinya Om tahu semua lokasi ini. Iya. Sangat lokasi dalam tanda petik. Iya. Betul. Tempat adik-adik ini kami kan memang selalu sering dengan mereka. Karena distribusi kondom, merubah pengetahuan, menguatkan mereka bagaimana daya tawar mereka dengan pelanggan. Edukasi. Itu kuat sekali. Orang uang 500.000 bisa mengalahkan ilmu yang dia miliki. Walaupun dia pekerja seks yang sudah menjadi pendidik sebaya. Makanya saya juga bisa pasang kondom dari mulut ke kita kan pakai dildo toh. Tapi kalau mereka kayak penis, nah itu. Jadi ajar mereka untuk bagaimana cara pakai pasang kondom tanpa dia punya pelanggan tahu. Nah, itu. Dan begitu banyak persoalan terkait dengan stigma yang kemudian menyebabkan pengendalian HIV/AIDS ini menjadi cukup butuh energi, butuh inovasi. Sehingga betul-betul tantangan, challenge-nya di situ untuk kita bekerja secara baik. Kemudian NTT dengan kepulauan, dengan dana yang istilahnya efisiensi, keterbatasan dana, kita mau mengembangkan program, akhirnya kita mengembangkan program prioritas 1 sampai 10, maka kita mungkin P1-nya hanya di prioritas 1 saja. 2-3 yang juga ada keterkaitan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana. Tapi itulah, kami dengan segala keterbatasan mencoba untuk selalu berjejaring. Kerja pentahelix selalu dilakukan. Om Adi, mungkin sebelum ketemu apa pesan Om Adi untuk pasti step-step Om, yang remaja, yang sudah dewasa maupun yang sudah berkeluarga. Remaja, cari informasi yang paling sebanyak-banyak. Jika sudah memiliki informasi yang banyak, kuatkan istilahnya sikap asertif. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan
harapan kamu atau tidak sesuai dengan kau punya pendirian. Misalnya pacar minta hubungan seksual karena dia bilang sayang jadi hubungan seksual. Dia harus bisa melakukan daya tawar dan harus bisa menolak. Mengatakan tidak untuk itu. Harus itu, bisa. Remaja harus bisa menjadi agen of change. Jadi agen perubahan. Beri informasi sebanyaknya ke semua teman, termasuk pacar. Supaya pacar juga punya pengetahuan yang benar dan tidak melibatkan aktivitas hubungan seksual dan pacaran. Pacaran itu urusan setiap orang. Orang tua larang pasti dia lakukan pacar. Sekolah larang, keluar sekolah pacaran. Tapi yang paling penting adalah pacaran yang sehat, tidak melibatkan hubungan seksual dan pacaran. Jika ada masalah, jadikan orang tua sebagai sumber informasi. Karena orang tua punya pengalaman. Orang tua pernah jadi Muda juga. muda juga. Jadi kan saya kan sudah pernah muda loh. Jadikan orang tua sebagai sumber informasi pertama. Oke. Itu buat remaja. Buat orang tua, posisikan diri dan membuat diri itu dekat dengan anak. Tidak menghakimi dan biarlah anak bisa dekat dengan kita. Harus orang tua yang proaktif. Orang tua harus proaktif untuk menjadi teman sahabat bagi anak. Sehingga begitu ada masalah, sumber informasi pertama yang dia cari adalah bestinya adalah orang tua. Makanya kenapa orang pakai konsep pendidik sebaya, yang sebaya, karena selama ini orang tua, posisinya adalah orang tua. Dengan segala pola kita selama ini di NTT, kadang orang tua lupa pacaran lu mati lu. Dengan mendekatkan diri, dengan terbuka, tidak menghakimi, maka anak merasa kita orang tua sebagai teman, sahabat. Maka orang tua itu tanpa apapun anak akan dengan sendirinya langsung curhat habis-habisan di orang tua. Menjadi tempat pertama. Itu. Dan orang tua mohon untuk sumber informasi utama itu orang tua juga harus bisa memahami tentang anak, mengetahui tentang dunia remaja, supaya dia bisa tahu isu-isu di kalangan kaum muda, minimal tentang pacaran, tentang segala macam hal, termasuk IT ini juga orang tua harus bisa paham, sehingga betul-betul bisa memberikan edukasi yang benar pada anak. Informasi HIV/AIDS itu jangan dianggap tabu bagi orang tua. Kesehatan reproduksi jangan tabu, karena itu anak-anak pasti akan mengalami menstruasi, tertarik pada sesama dan lain sebagainya. Maka orang tua harus pahami itu, dan orang tua harus menjadi orang pertama yang menjadi tempat curhat. Pemberian informasi itu harus kembali pada keluarga. Yaitu pada orang tua. Bagi masyarakat secara umum, mari HIV/AIDS ini di NTT sudah menjadi tantangan yang sangat besar. Kasus cukup meningkat tajam, kami senang karena kami temukan kasus banyak. Tapi jika masih ada kasus baru yang muncul, ibu lahir dengan anak HIV itu new infection. Yang kita kejar adalah tidak boleh ada kasus baru. Masyarakat, mari terlibat. Ada warga peduli AIDS yang kami sudah cipta di 225 desa kelurahan, tolong terlibat di dalamnya. Informasi ini jangan putus. Mari sebarkan informasi bersama dengan masyarakat-masyarakat yang lain untuk harus ada edukasi-edukasi yang bisa diciptakan. Entah itu di PPA, entah itu di Sekami, remaja masjid, coba untuk dibicarakan tentang kesehatan reproduksi, tentang pacaran yang sehat, yaitu diobrolin, jangan dianggap tabu. Masyarakat harus terlibat. Tidak bisa biarkan pemerintah sendiri, LSM sendiri, organisasi yang peduli saja sendiri. Harus terlibat. Semua kelembagaan-kelembagaan, perusahaan, tolong mari bersama dengan kita. Terima kasih. Sudah mulai ada banyak perusahaan yang turut terlibat. Makin banyak lembaga bantuan hukum yang mulai terlibat. Karena banyak kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pada teman-teman PSP, pekerja seks perempuan, dan waria, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk keterlibatan lembaga bantuan hukum yang mulai bersama kolaborasi dengan District Task Force yang kita mulai bekerja bersama dalam pengendalian HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur ini. Dan bagi pemerintah, walaupun saya juga ada bagian yang tidak terpisahkan. Ya, jangan menutup mata. Mari beri ruang untuk pengendalian HIV/AIDS.
Karena pengendalian HIV/AIDS ini masuk dalam standar pelayanan minimum. Maka semua kabupaten wajib menjalankan. Ini standar pelayanan minimum, wajib dilakukan. Maka harus menjadi perhatian. Maka berikan dana sesuai dengan kebutuhan program. Jadi program yang dibuat, dana harus bisa signifikan mendukung supaya kita mengerucut menuju pada eliminasi HIV dan AIDS. Menuju pada ending AIDS 2030. Menuju pada zero new infeksi pada orang baru, anak baru lahir, apalagi remaja, tidak boleh ada kasus baru, new infection. Semua kita, semua termasuk orang tua seperti saya, jangan ada lagi. Jangan ada lagi kayak beberapa tahun lalu saya temukan kasus di orang umur 70-an. Ini. Dan, 70-an. ya, 70-an. Dan saya kira ini sudah pesan, dan mari kita cari informasi. Buat Bapak Ibu, semua rohaniawan, rohaniwati, mari beri ruang juga agar kita bisa berkolaborasi, bisa memberikan edukasi, baik di gereja-gereja, di masjid, di pura, maupun dimanapun, sehingga umat masing-masing itu bisa mendapatkan haknya. Ini hak tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, infeksi menular seksual, sehingga mereka bisa bentengi diri secara baik. Umat bisa terlindungi dari infeksi atau penularan atau epidemi HIV dan AIDS ini. Saya kira itu pesan. Terima kasih. Dan satu lagi, terima kasih banyak buat pers, buat semua yang berkecimpung dalam atau apapun dalam memberikan edukasi pada masyarakat seperti saat ini. Salam hormat, luar biasa. Ini juga edukasi. Dan kita bersama bisa mengendalikan HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur. Bersama kita bisa memutus mata rantai infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur. Siap. Oke, Terima kasih Om Adi untuk sore ini. Ini dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Kami dari Santai Aja, seri HIV dan AIDS diskusi bersama Om Adi. Sampai jumpa. Salam 30 AIDS. Ya, 30 AIDS.